Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat YouTuber. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan cara memasang spool berdasarkan teori kemagnetan. Untuk itu, memasang spool pada speaker itu pada dasarnya hampir sama dan bisa berbunyi. Hanya saja kalau kita pasang berdasarkan teori kemagnetan, maka kita akan perlu mengetahui kekuatan magnet pada magnet spool, pada magnet speaker. Kita bayangkan begini. Itu kalau ini kita lihat dari atas, lalu kita lihat dari samping, maka seperti ini. Lalu ada bagian begini. Nah, ini begini, lalu ini adalah membrannya, yang ini membran. Nah, prinsip dasarnya adalah pada kutub magnet atau magnet dalam speaker itu adalah kekuatannya adalah pada ujung. Jadi di sini itu kutub magnetnya, ujung sini, di sini juga kutub magnet, sehingga terjadi garis gaya magnet itu kurang lebih seperti ini. Garis gaya magnetnya. Nah, untuk mendapatkan getaran, karena bunyi itu berhubungan dengan getaran, maka perlu kita menempatkan spool pada sisi dimana pada spool itu kita letakkan pada sisi dimana kekuatan magnetnya yang terbesar. Jadi berdasarkan teori kemagnetan, magnet itu atau gaya magnet, garis gaya magnet yang terbesar itu adalah pada ujung kutub, pada ujung, sehingga pada sisi atas dan sisi bawah, sehingga memungkinkan untuk kita memasang spool itu adalah pada posisi agak ke ujung, agak ke ujung sini spoolnya, agak ke ujung atas. Kalau pas posisi tengah-tengah sebenarnya bisa juga berbunyi, tapi kalau juga kelewatan juga bunyinya nggak bagus karena getarannya kecil, tidak peka getaran. Nah, untuk mendapatkan, kali ini saya akan memasang agak ke ujung kutub magnet utara. Untuk mengapa demikian? Karena saya ingin membuat magnet ini supaya muncul suara treble. Jadi agak ke atas dari tengah. Tapi kalau tengah-tengah itu nanti itu normal, bass bisa muncul. Kalau agak ke atas daripada kemagnetannya itu biasanya memunculkan suara treble, peka, karena garis gaya magnetnya lebih besar di kutub. Jadi kalau kita bayangkan pada bagian ini, jadi kutub kemagnetannya itu posisi, kalau kita atas begini, posisinya agak ke atas begini. Ini posisi spoolnya. Jadi posisi spool itu agak ke atas daripada sifat kemagnetannya. Untuk itu akan kita pasang, tapi sebelumnya seperti biasa kalau kita memasang magnet, maka pada bagian-bagian kemagnetannya setelah kita lepas perlu kita bersihkan. Seperti ini. Kemudian ini seperti memasang magnet biasa, kita bersihkan, lalu yakinkan spool. Pada saat kita memasang spool, yakinkan posisi ini jangan terlalu menekan sehingga tidak merusak spool. Maka itu ini akan kita bersihkan dulu bagian-bagian yang mengganggu. Ini akan mengganggu. Kemudian pada bagian dalam spool, untuk diketahui bagi peserta YouTuber, ini adalah spool yang biasa, yang tidak asli. Karena pada prinsipnya adalah asli tidak asli itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Yang penting bagaimana jumlah spoolnya dan cara memasangnya. Jadi ini harganya 35.000 yang 18 in. Mereknya itu ACR sama ACR dan Audac ini sama. Audac itu sama, spoolnya sama.
Nah, kali ini kita akan masang dulu, tapi sebelumnya langkah-langkahnya kita bersihkan sekali lagi. Yakinkan di sela-sela ini akan kita bersihkan. Nah, untuk mudahnya kita akan ukur seberapa tinggi magnet ini. Kalau kita tancapkan jadi kurang lebih segini misalnya, maka nanti posisi kita masukkan dulu, kita posisi lubangnya magnet itu seperti apa, kita akan kita garis, kita naikkan sehingga posisinya akan begini, lebih tinggi. Nah, untuk itu kita ukur caranya. Ini akan naik sedikit pada magnet, jadi begini. Kita akan garis atau kurang lebih begini, atau supaya teman-teman, kalau kita menggarisnya itu di sini nanti tertutup, kita tidak melihat batasannya. Juga kalau kita garis dari dalam juga kita sulitan karena ada mika. Maka itu kita akan beri garis pembatas, yaitu di atas, supaya kelihatan nanti di sini. Untuk itu kita akan ukur dari atas ke membran, lebih seperti ini, atas membran, agak ke bawah sedikit ya, ini atas membran, ternyata gini, agak sedikit ke bawah dari membran. Nah, untuk jadi kalau kita masang begini, maka itu persis dengan membran, sehingga magnet itu berada posisi paling bawah. Sehingga nanti kalau ini dipasang begini, ini pada saat dia bergetar ke atas bisa, pada saat ke bawah tek gitu, ini akan menyentuh ke dasar sehingga mudah rusak. Maka itu untuk mendapatkan bunyi yang ideal, maka ini batasnya kan di sini, maka ini akan kita naikkan. Jadi akan kita naikkan ke ujung magnet, sehingga ini kalau kita batas begitu, maka ini akan kita naikkan sehingga ini akan kita naikkan batas magnet di sini. Ini magnet ini, jadi ini atas magnet begini, hampir semua magnet tertutupi oleh spool, tapi kita ambil yang paling atas sehingga nanti goyangannya itu ideal, getarannya ideal. Jadi gini. Maka itu kita akan memasang di batas membran dengan garis ini. Membran kita pasang ini. Oh, sebenarnya memasang ini di tengah-tengah bisa juga tetap bunyi, paling bawah tetap bunyi. Tapi kalau paling bawah menyentuh dasar, itu nanti berpeluang spool akan mudah rusak karena dia akan menendang menendang dasar. Jadi teman-teman, ini adalah cara saya untuk memasang spool berdasarkan teori kemagnetan, yaitu bahwa teori kemagnetan itu adalah garis gaya magnet itu paling besar adalah di ujung kutub magnet. Nah, juga demikian, mengapa terjadi getaran? Dikarenakan pada saat ini dialiri arus listrik, spool itu menimbulkan medan magnet. Medan magnetnya juga begini, sama medan magnet ini. Sehingga kalau positif negatif terbalik itu sebenarnya tetap bunyi, cuman nanti kita lihat getarannya kadang-kadang ke bawah, mestinya ke depan, dia ke bawah, sehingga nanti bisa dilihat positif negatifnya, lihat dari cara getarannya. Jadi sama-sama menimbulkan medan magnet, maka itu lalu dia akan bergetar, getarannya itu yang menimbulkan bunyi. Kita lanjutkan, kita coba masukkan perlahan-lahan. Tidak boleh masukkan ini lubang membrannya lebih kecil dari ini, maka akan merusak gulungan atau spool. Maka itu ini akan kita hati-hati. Hati-hati. Nanti kita akan uji dengan ampli yang sesuai. Kita akan uji, kita dengarkan hasil bunyinya. Jadi dengan spool yang murah pun sebenarnya sudah bagus hasilnya. Baik teman-teman, akan kita lihat garis yang kita tadi. Nah, garis jadi kayak gini nanti kita akan pasang.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengeleman. Lem yang kita pakai adalah menggunakan lem ini, nanti akan kita lem Dextone. Jadi ini daya rekat tinggi. Nanti cara melem akan kita pakaikan, kita akan buat lem dulu. Selanjutnya kita akan mengadakan pengeleman pada spool. Lem yang kita pakai adalah lem Dextone. Seperti biasa, lem Dextone, lalu kita akan aduk. Kita pakai lem Dextone adalah kekuatannya sehingga tidak mudah lepas antara spool dan membran. Perhatikan cara mengelem. Yakinkan bahwa kita akan melem berdasarkan ukuran yang kita sudah tentukan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan sedikit, nanti kita akan tekan ke bawah. Kita akan lem. Turunkan sedikit. Yakinkan ujungnya spool itu dekat dengan untuk kita menyolder ke bagian konektor. Terus ini kita beri juga. Kita beri sampai rata. Turunkan sedikit. Ukuran yang kita pasang tadi kita gunakan. Ya, pas-pasan. Ini kegunaannya supaya dia lebih lengket dan kuat. Selanjutnya kita akan mensolder spool. Setelah disolder, spoolnya akan kita cek dulu melalui ujung solderan ini, ujung spool itu harus bernilai hambatan. Jadi ini kita ambil yang 1 kali. Jadi setelah kita solder ujung spool itu, lalu kita akan ukur apakah berarti ini hubungan spoolnya baik, sudah terhubung. Kemudian kita akan menghubungkan lagi dengan ujung untuk pemasangan kabel tersambung. Nah, untuk mengetahui peka dan tidaknya speaker ini, kita akan dengarkan bunyi ada musik sek, itu berarti sudah bagus pasangan, yaitu dipasang pada 1 kali ohm, sehingga bila ada bunyi sek itu berarti speaker sudah peka dan bagus. Kita perhatikan akan sini, jadi nanti bunyinya dengarkan sini ada bunyi gemisik sedikit pada saat saya sentuhkan ujung multitester, nanti ada bunyi sek gitu, berarti itu bagus. Gimana? Itu ada bunyi kan sek itu pertanda kalau speaker itu sudah bagus, tidak putus hubungan. Tinggal terakhir kita tutup ini untuk menunjukkan keindahan daripada speaker. Jadi ini kalau sudah kering makin bagus, maka ini sudah bisa digunakan. Untuk selanjutnya nanti akan kita gunakan dengan ampli
akan kita bunyikan. Nanti kita akan lihat seperti apa bunyi sound ini. Untuk itu banyak terima kasih. Nanti akan kita tunjukkan lagi dengan penguat ampli pada speaker pada salon yang sebenarnya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe video ini karena subscribe Anda dapat membantu anak yatim yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.